Halo teman-teman, nama saya Bonifacius Jovitama, Research Analyst anak uang. Pada modul kali ini, kita akan sama-sama mengenal lebih jauh nih tentang staking. Nah, staking ini sebenarnya apa sih? Staking ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari aset kripto. Konsepnya memang tetap menjadi penambang, tetapi tanpa butuh sumber daya yang canggih. Sederhananya, kita kunci aset kripto dalam sistem selama beberapa waktu, dan nanti kita akan mendapat reward sebagai imbalan karena kita sudah meletakkan aset dalam jaringan. Prinsipnya hampir sama dengan deposito. Staking ini cukup terkenal karena dianggap lebih mudah, murah, ramah lingkungan, dan hemat energi, serta tetap bisa menghasilkan pendapatan tambahan nih teman-teman. Staking ini banyak dipilih karena kita juga tidak perlu terus-menerus melakukan mining ataupun trading kripto yang risikonya tentu teman-teman sudah tahu itu cenderung tinggi. Dalam staking, kita hanya butuh modal kecil dan tidak perlu teknologi yang canggih. Jika banyak pihak yang meletakkan asetnya dalam suatu jaringan, maka mereka semua memiliki kepentingan agar jaringan tetap berjalan dan berkembang. Kalau tidak terlalu banyak, maka proses staking akan merugikan karena jaringan tidak berkembang. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana prosedur kerja staking. Jadi, see you! Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Bonifacius Jovitama. Kali ini kita akan membahas tentang prosedur kerja staking. Nah, cara kerja staking ini adalah dengan meletakkan sejumlah aset yang kita miliki ke dalam sistemnya. Staking ini memiliki kaitan erat dengan Proof of Stake atau POS. Karena POS memiliki kemampuan untuk menghasilkan serta melakukan validasi transaksi melalui staking. Bedanya Proof of Stake dengan Proof of Work atau disebut POW adalah POW mengandalkan miners untuk menambahkan blok baru ke blockchain. POS dinilai sebagai mekanisme untuk hemat energi guna mempertahankan tingkat desentralisasi sebuah blockchain dengan lebih layak. Salah satu algoritma POS yang terkenal adalah Delegated POS, karena kita bisa alokasikan saldo token yang sudah dimiliki sebelumnya, lalu menggunakan sistem voting. Delegasi ini akan mengelola sistem operasi dari blockchain. Nah, itu tuh teman, prosedur kerja dari staking. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang sistem perhitungan reward pada staking coin nih teman-teman. Tentu kita tertarik kalau dengar namanya reward kan. Jadi stay tune. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Saat ini kita akan mengetahui sistem perhitungan reward pada staking coin. Salah satu keuntungan yang ditawarkan oleh staking adalah berupa reward tentunya ya. Nah, dalam perhitungan reward, sifatnya ini nggak mutlak. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Antaranya yang pertama, banyaknya koin yang digunakan dalam validator. Yang kedua, proses waktu yang dibutuhkan oleh validator saat staking koin. Dan ketiga, jumlah total staking koin yang digunakan dalam jaringan blockchain. Yang keempat adalah tingkat inflasi. Pada beberapa jaringan blockchain, reward akan diberikan dalam persentase yang tetap. Proses distribusi reward ini tentunya melalui tahapan yang disebut sebagai inflasi. Nah, inflasi ini memiliki tujuan untuk mendorong pengguna agar mereka segera menghabiskan koin dibandingkan dengan menyimpan koin tersebut. Nah, teman-teman, itu tuh reward yang bisa didapatkan dari staking. Selanjutnya kita akan membahas mengenai platform staking. Jadi, stay tune ya, teman-teman. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang platform staking nih. Nah, sebenarnya itu ada 3 jenis platform untuk melakukan staking. Yang pertama adalah solo. Solo ini artinya kita harus menyediakan wallet yang sesuai dengan ketentuan kripto dan ada jumlah minimum aset yang harus diletakkan. Syarat utama dalam staking solo adalah harus punya perangkat yang stabil dan koneksi internet yang lancar. Kemudian yang kedua adalah staking pool. Staking pool ini platform yang paling mudah digunakan oleh pemula. Pada pool, sekelompok pemegang koin akan menggabungkan aset yang dimiliki sehingga peluang dalam validasi blok meningkat dan potensi mereka menerima reward juga lebih tinggi. Nah, lebih menarik nih. Pool ini dinilai paling efektif, namun memang ada biaya tambahan di balik keuntungan yang konsisten dan rendahnya saldo minimum. Kemudian yang ketiga adalah exchange. Artinya, staking akan dilakukan secara otomatis, jadi kita hanya perlu deposit sejumlah dana tertentu dan secara berkala cek besaran bunga imbalan bunga yang diperoleh. Itu teman-teman untuk platform staking. Selanjutnya kita akan mengetahui langkah mudah untuk melakukan staking nih teman-teman. Jadi stay tune ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menjabarkan 5 langkah mudah untuk melakukan staking. Yang pertama adalah memilih aset kripto. Ada banyak koin POS yang tersedia di pasar altcoin. Beberapa aset kripto yang dapat digunakan untuk staking adalah TKO, Cosmos, Dash, dan Ether. Yang kedua adalah unduh wallet yang sesuai. Wallet matters a lot, karena di sini kita akan simpan dana buat staking. Buka webcoin yang ingin dipasangkan dan unduh wallet yang disediakan. Yang ketiga, tentukan persyaratan minim. Nah teman-teman, beberapa koin ini butuh jumlah minimum koin yang diperlukan untuk dipertaruhkan. Contohnya, DASH butuh 1000 DASH, dan Ether butuh 32 ETH. Ada juga koin PIVX, NEO, dan PART yang tidak punya minimum koin yang disyaratkan. Yang keempat adalah tentukan perangkat keras. Staking biasanya butuh validator atau staker untuk terhubung ke jaringan selama 24/7. Kita butuh akses ke hardware tanpa gangguan. Desktop komputer cukup oke, tapi lebih baik jika kita pakai perangkat dengan konsumsi daya yang lebih minim tentu untuk meminimalisasi biaya. Bisa pakai VPS atau cloud. Nah, yang kelima adalah kita bisa langsung mulai staking. Pastikan perangkat kita harus selalu terhubung dengan internet. Jika pakai VPS ya tidak perlu internet sih. Sesekali periksa PC juga dan internet untuk memastikan. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar mengenai memilih wallet yang sesuai di video selanjutnya. See you!
Oke teman-teman, selamat datang di video yang terakhir di modul ini, dimana kita akan menentukan mana sih wallet yang sesuai untuk melakukan staking. Nah, ini ada beberapa jenis wallet yang sesuai nih. Yang pertama adalah Exodus. Exodus ini disebut sebagai the easiest wallet karena dapat digunakan untuk menambah banyak koin, seperti Bitcoin, OX, Aragon, Wings, dan lain-lain. Tetapi, kita juga bisa tetap trading kripto dengan sistem pertukaran atau Shapeshift. Kelebihan Exodus adalah ada sistem backup, sehingga kita tetap bisa akses akun kripto dengan menggunakan sistem standar. Yang kedua adalah Ledger. Ledger ini memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi. Harganya cukup terjangkau, yaitu sebesar 1-2 juta. Sudah ada 1.337 mata uang digital, 1.256 token, dan 81 jenis koin di Ledger. Yang ketiga adalah Trust Wallet, dapat dipakai di mobile phone. Koin yang bisa di staking antara lain Callisto, Tezos, TRON, Algorand, Tomochain, dan VeChain. Yang keempat adalah Atomic Wallet. Nah, Atomic Wallet ini sudah ada sejak tahun 2018 dan bisa digunakan untuk berbagai jenis mata uang kripto dan bisa diterapkan di berbagai jenis operasi. Nah, itu teman-teman, beberapa hal yang harus diketahui apabila kita ingin memahami konsep staking. Nah, teman-teman, stay tune juga di modul-modul selanjutnya karena kita akan mengenal istilah-istilah fundamental kripto yang lain. Oke, teman-teman, sekian. Terima kasih.